Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian Kamis Putih. Kebaktian Kamis Putih saat ini dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Kebaktian Jumat Agung dilaksanakan besok Jumat 18 April 2025 pukul 18 di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kebaktian Paskah Minggu 20 April 2025 pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30 di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi dan dilaksanakan perjamuan kudus serta pengumpulan amplop APP. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu semua dalam kebaktian tersebut. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang mencekam. Sesak derita mulai terasa. Malam itu, Yesus bersama murid duduk makan perjamuan Paskah. Hatinya diliputi kegentaran. Ia tahu apa yang akan terjadi. Satu persatu ia menatap murid-muridnya. Ada kasih mendalam tersemburat di matanya. Mari kita memasuki ibadah ini dengan menghayati jalan penderitaan Yesus untuk keselamatan kita, manusia yang berdosa. Semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Yesus mengundang kita untuk hadir dalam persekutuannya. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 158, bait 1 dan 3. Ku ingin menghayati. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini kita berkumpul untuk mengingat keramahan Yesus. Ia menerima setiap orang yang datang kepadanya. Apakah kita siap menerima kehangatannya yang menyambut kita? Nas pembuka pada malam hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Apapun keadaan kami, semua Kau sambut dengan ramah. Tanpa memandang usia, semua Kau peluk mesra dengan kasih-Mu. Dari manapun kami datang, semua mendapat tempat di hati-Mu. Di dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Kami yang siap menerima hidangan dari-Mu dipersilahkan menikmati dengan penuh sukacita. Malam ini ya Tuhan, kami siap menerima undangan-Mu merasakan sukacita bersama dengan Engkau, serta mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus datang kepada Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Tuhan, kami bertelut bersama-sama merendahkan diri kami, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak. Namun kami ingin belajar tentang kasih-Mu yang melampaui segala sesuatu. Kami ingin belajar tentang kerendahan hati-Mu yang memberikan kami contoh. Kiranya melalui firman Tuhan, kami mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan kami, khususnya di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut anugerah keselamatan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu juga menuntun kami, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami pun dapat menghidupi firman tersebut. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Dimulai dari ayatnya yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dilanjutkan ayat 31. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan Allah, dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ada yang tahu sekarang kita lagi memperingati hari apa? Kamis Putih. Betul sekali Bapak Ibu. Dan ini adalah tanda bahwa semakin dekat lagi dengan peristiwa salib. Kita mau belajar bersama apa yang dialami oleh Yesus beserta dengan para murid sebelum memasuki peristiwa salib yang begitu mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, kita melihat sebuah kisah ketika Yesus sedang duduk untuk makan bersama dengan para murid. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Nah Bapak Ibu, jadi dalam bacaan kita hari ini cukup kaya dengan simbol-simbol. Ada beberapa simbol yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan pada saat itu para murid pun belum mengerti apa makna dari simbol tersebut. Mereka baru mengerti ketika Yesus sudah disalibkan. Dan ketika Yesus sudah bangkit lalu bertemu kembali dengan mereka, di situ mereka baru mengerti. Tapi pada saat itu mereka belum mengerti. Ketika mereka duduk untuk melakukan perjamuan malam atau makan bersama, biasanya dalam tradisi pada saat itu, sebelum makan bersama, orang-orang yang duduk di sebelah-sebelah meja biasanya akan dibasuh kakinya terlebih dahulu oleh para budak atau hamba-hamba. Itu adalah sebuah bentuk penghormatan dari sang pemilik rumah atau sang pemilik perjamuan. Dan perjamuan itu tidak akan dilaksanakan sebelum ada yang membasuh kaki atau sebelum semua tamu itu kakinya dibasuh. Namun yang terjadi pada saat itu, semua murid diam saja. Karena apa? Di tempat itu hanya ada mereka. Tidak ada yang namanya budak atau tidak ada yang namanya hamba untuk membasuh kaki mereka. Jadi kenapa perjamuan makan itu tidak dimulai? Karena mereka menunggu siapa nih yang membasuh, siapa nih yang membasuh. Karena di antara mereka merasa mereka tidak layak untuk menjadi seorang hamba lalu membasuh kaki teman-temannya. Jadi semua saling menunggu. Karena apa? Mereka memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka duduk? Yesus bangun dari tempat duduknya,
lalu melepaskan jubahnya. Nah, ini adalah simbolisasi yang pertama, Bapak Ibu. Yesus berdiri lalu melepaskan jubahnya. Apa maknanya? Bapak Ibu, jubah pada saat itu adalah lambang dari kehormatan seseorang. Jadi orang yang mengenakan jubah itu artinya orang yang punya hak seutuhnya sebagai manusia. Yang namanya budak atau hamba, mereka tidak mengenakan jubah. Nah, jadi jubah itu adalah lambang kehormatannya. Tapi Yesus melepaskan lambang dari kehormatannya itu. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa Yesus melepaskan identitas sebagai seorang yang dihormati, seseorang yang dituakan pada saat itu. Dia melepaskan itu semua. Lalu apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus mengikat pinggangnya dengan kain. Apa maknanya? Itu juga merupakan sebuah tanda bahwa seorang hamba itu begitu dibatasi. Jadi seorang hamba itu tidak punya hak seperti orang lain. Lalu seorang hamba tidak punya keistimewaan seperti orang lain. Ditambah lagi tandanya, ditambah lagi simbolnya dengan mengikatkan kain di pinggangnya. Berarti Yesus benar-benar merendahkan dirinya. Yesus benar-benar membatasi diri dan mengosongkan dirinya. Lalu tidak hanya sekedar melepas jubah, mengikat kain, apalagi yang Yesus lakukan? Yesus bersimpuh lalu membasuh kaki para murid. Yesus mengambil posisi sebagai seorang hamba. Yesus merendahkan dirinya. Yesus tidak menganggap bahwa dirinya harus dihormati, meskipun para murid mengatakan dia adalah guru dan Tuhan, tapi dia rela merendahkan dirinya lalu melayani para murid. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, simbolisasi yang ketiga ini adalah sebuah lambang dari ketulusan dan sikap kerelaan untuk melayani, yang pada saat itu tidak semua orang mau melakukannya. Tidak semua orang mau mengambil posisi sebagai seorang hamba, tapi Yesus melakukannya. Lalu setelah itu Yesus memberikan pengajaran kepada para murid. Pengajaran apa yang diberikan kepada para murid? Yaitu pengajaran untuk saling mengasihi. Kasih seperti apa yang diwujudkan oleh Yesus? Yaitu kasih yang mau merendahkan diri. Kasih dengan cara mengosongkan diri. Kasih yang benar-benar mau merendah. Itulah kasih yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Para murid diminta untuk mengikuti teladan kasih seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang mau menjadi pelayan, rela berkorban, dan memberi yang terbaik bagi sesama. Kasih seperti itulah yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, kira-kira mudah gak melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Mungkin susah Bapak Ibu. Apalagi untuk orang-orang yang terbiasa dihormati, orang-orang yang terbiasa mendapat tempat khusus, orang-orang yang terbiasa dilayani. Hal ini sangat sulit sekali Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, wah saya biasanya dilayani kok, ngapain saya harus melayani? Wah saya biasanya mendapat tempat khusus kok, kalau kemana-mana pasti selalu disediakan tempat khusus misalnya. Ngapain saya harus jadi pelayan? Tapi coba kita pikirkan, apa yang Yesus wujudkan?
Yesus justru menjadi pelayan. Yesus justru menunjukkan kerendahan hati. Yesus mau merendahkan dirinya. Pada saat itu orang yang membasuh kaki itu adalah seorang hamba yang paling rendah sekali. Dia mengambil posisi seorang hamba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya ini adalah sebuah pertanda juga yang Yesus tunjukkan kepada para murid dan juga kita semua. Tanda apa itu? Tanda tentang maksud dan tujuan kehadiran Yesus di bumi ini sebagai manusia, yaitu untuk mewujudkan teladan. Yesus ingin menunjukkan kasih dari Sang Bapa yang begitu besar untuk kita semua. Yesus ingin mewujudkan cinta dari Sang Bapa kepada kita semua. Dan sekarang jika kita diberi pertanyaan, maukah Bapak Ibu sekalian melayani seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Apa jawaban Bapak Ibu? Maukah Bapak Ibu melayani sama seperti Yesus? Apa jawabannya? Apa jawabannya Bapak Ibu? Hah? Mau atau tidak? Oh, yang mau cuma Pak Eko, yang lain mau enggak? Mau tapi pelan-pelan. Kenapa kok jawabnya pelan-pelan? Takut ditunjuk jadi penatua katanya. Nah, itu dia yang terjadi di gereja masa kini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah gereja sekarang semakin sepi, aduh, yang mau jadi pelayan sekarang semakin sedikit. Kadang yang protes seperti itu malah yang tidak melayani, Bapak Ibu. Coba deh lihat. Gerejanya kok begini. Tapi diminta untuk melayani, aduh nanti dulu saya masih sibuk. Nah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang semakin banyak netizen. Netizen itu yang hanya komentar saja, tapi tidak ikut beraksi. Tapi Yesus mengajarkan apa? Jangan hanya komentar saja, tapi ayo ikut bergerak melayani bersama dengan Yesus. Itu ajakan Yesus untuk para murid, supaya para murid mau merendahkan dirinya. Mereka tidak merasa bahwa mereka punya privilege khusus sebagai murid Yesus. Supaya para murid ini mengingat apa tujuan Tuhan menjadikan mereka sebagai murid, yaitu untuk melayani, bukan dilayani. Karena para murid pada waktu itu berpikir mereka adalah orang-orang terdekat Yesus, dan mereka akan mendapat keistimewaan dimanapun mereka berada. Itulah yang ingin diluruskan oleh Yesus. Menjadi murid berarti adalah menjadi orang-orang yang mau melayani, bahkan merendahkan dan mengosongkan diri. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita semua Bapak Ibu. Apa tujuan kita saat ini hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kebaktian Kamis Putih? Untuk belajar mengosongkan diri Bapak Ibu. Belajar merendahkan diri. Yaitu dengan simbol pembasuhan kaki. Dan nanti kita semua akan saling membasuh kaki Bapak Ibu. Ini adalah sebuah simbolisasi dari merendahkan diri yang begitu indah sekali yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nanti jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Jangan merasa aduh saya belum pantas. Kita mengingat bahwa Tuhan telah membasuh kita terlebih dahulu. Lalu kalau kita merasa masa saya yang harus basuh kaki orang lain, kan jijik misalnya. Tapi kita lihat Tuhan Yesus, Dia yang mengambil inisiatif untuk membasuh kaki para murid. Nah, begitu pun nanti kita juga akan belajar bersama Bapak Ibu tentang saling membasuh.
kita belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri, belajar mengikuti teladan yang Tuhan telah lakukan. Harapannya apa nanti setelah kita saling membasuh kaki? Harapannya adalah kita kembali mengingat bahwa kita harus meneladan Kristus, kita kembali mengingat bahwa kita pun juga adalah pelayan-pelayan. Kita pun juga adalah pelayan. Artinya apa? Kita pun juga harus ikut melayani bersama dengan Tuhan. Harapannya apa nanti Bapak Ibu? Harapannya kita pun juga memiliki kesadaran untuk mau ikut melayani bersama dengan Tuhan. Melayani dalam bentuk apapun itu yang bisa kita lakukan. Selama Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani, maka marilah kita melayani Tuhan. Lalu kita juga belajar mengasihi. Tuhan saja telah mengasihi kita dengan begitu tulusnya dan begitu besar kasih-Nya. Kita pun juga harus belajar mengasihi. Belajar untuk mau rendah hati. Tapi jangan merendah di atas pohon ya Bapak Ibu. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Merendah di atas pohon itu seperti apa? Membungkukan diri seolah-olah lebih rendah, tapi dia membungkukan dirinya di atas pohon. Hanya sebagai pencitraan, hanya sebagai sebuah hal yang tidak otentik, yang tidak tulus dan tidak jujur. Jangan seperti itu. Benar-benar kita harus tulus, kita harus jujur untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Melalui apa kita melayani? Banyak caranya Bapak Ibu kalau kita mau melayani. Di gereja kita bisa melayani, di dalam pekerjaan kita bisa melayani, di dalam rumah tangga kita pun juga bisa melayani. Itu bentuk pelayanan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan Yesus ingin kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi besok-besok kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk pelayanan, ayo pelayanan di gereja, jawabannya apa Bapak Ibu? Mau apa enggak? Siap. Kalau misalnya besok-besok ada perwakilan dari majelis jemaat yang tiba-tiba malam-malam duduk rumah Bapak Ibu, Pak, tahun besok jadi penatua ya, Bu, tahun besok jadi penatua ya. Berarti apa jawabannya Bapak Ibu? Yang siap yang udah jadi penatua. Yang belakang gimana jawabannya? Sudah siap belum? Nanti apa jawabannya? Siap atau belum? Makanya percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan menunjuk kita semua untuk melayani Tuhan, berarti Tuhan juga memperlengkapi. Sama seperti Tuhan menunjuk para murid untuk mewujudkan tugas pelayanan mereka di dunia ini, Tuhan Yesus pun juga memperlengkapi para murid. Tuhan Yesus tidak begitu saja melepaskan para murid untuk melayani. Tuhan Yesus kasih teladan dulu kan. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dulu. Nah, begitupun dengan kita semua Bapak Ibu. Percayalah ketika Tuhan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita, Tuhan pun juga pasti memperlengkapi kita. Tidak begitu saja Tuhan melepaskannya. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita teladan kasih dari Tuhan Yesus yang sangat-sangat tulus. Mari kita melayani di sepanjang hidup kita. Dan mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang mau mengosongkan diri, yang mau setia di hadapan Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan melihat peristiwa yang begitu besar dalam hidup kita, yaitu penyaliban Kristus
dan juga kebangkitannya dari kematian. Dan nanti Bapak Ibu kita akan membasuh kaki secara bergantian. Diharapkan kita bisa mengikutinya dengan penuh hikmat. Untuk yang nanti sudah selesai atau masih menunggu giliran untuk membasuh kaki, dimohon untuk duduk dengan tenang sambil berdoa, mempersiapkan diri menyambut peristiwa Kristus yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan nasi yang datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah ini kita akan memasuki ritus pembasuhan kaki. Nanti para penatua akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana proses pembasuhan kakinya. Lalu nanti Bapak Ibu juga akan membasuh kaki secara berpasang-pasangan. Nanti akan ada penatua yang akan mengarahkan di sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Setelah membasuh kaki, nanti Bapak Ibu akan kembali ke tempat duduk masing-masing melalui lorong yang tengah Bapak Ibu. Lalu sembari menunggu giliran untuk membasuh kaki atau menunggu pembasuhan kaki selesai, Bapak Ibu diharapkan untuk hening, diharap untuk berdoa, sampaikan permohonan ampun kita kepada Tuhan, sampaikan penyesalan kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah membasuh kita. Kita yang kotor, kita yang tidak layak, tapi Tuhan mau membasuh kita. Itulah yang nanti akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi diharap Bapak Ibu nanti hening selama proses pembasuhan kaki berlangsung. Kita akan mulai ritus pembasuhan kaki. Yesus terluka dengan pengkhianatan dan dosa kita. Namun Ia tidak tinggal diam. Kasih-Nya telah membasuh salah dan dosa kita. Marilah kita menyediakan hati kita untuk dibasuh oleh kasih Kristus. Marilah kita sediakan diri kita untuk membasuh sesama kita sebagai tanda kesediaan untuk melayani sesama. Mari kita menghayatinya di dalam ritus pembasuhan kaki ini.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, kami mau bersyukur karena cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami Engkau basuh, kami Engkau sucikan menjadi anak-anak-Mu yang layak di hadapan Engkau. Sebenarnya kami tidak pantas, sebenarnya kami tidak layak, tapi karena Engkau membasuh kami dapat melihat cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, dan menjadi pelayan bagi dunia ini yang membutuhkan pelayanan kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami juga agar kami dapat menghayati kisah sengsara Kristus. Kami dapat menghayati pengorbanan Kristus yang besok akan kami hayati di dalam ibadah Jumat Agung. Begitupun di dalam Baktian Paskah, kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat menghayati kebangkitan Kristus sebagai anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun persembahan dikumpulkan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak boleh atau dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR Code ke nomor rekening yang telah tersedia. Adapun persembahan pada saat ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jalannya persembahan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 364, bait 1, 2, dan 1, 3, dan 4. Bait keempat kita nyanyikan setelah kantong diedarkan. Jiwa
dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami di hari-hari yang telah kami lalui. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan, yang mana persembahan ini kami sadari tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, ampunkanlah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah persembahan ini, kuduskanlah sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian Kamis Putih kita telah selesai. Saat ini mari kita meneladan perintah dari Kristus untuk saling mengasihi dan melayani dalam relasi dengan sesama di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.